datang ke Madinah, beliau menjelaskan bahwa makanan porsi satu bisa cukup untuk berdua, makanan porsi dua bisa cukup untuk dimakan bertiga, empat, dan seterusnya. Beliau mengatakan ta'amul wahid yakfil itsnain. Makanan satu porsi untuk satu orang, ternyata ada dua orang, maka Allah berikan kecukupan. Begitu pula misalkan Bapak Ibu berbelanja untuk kebutuhan rumah tangganya, ternyata ada tamu, ibu-ibu udah masak untuk keluarga inti, ada tamu dikasih makan, maka itu Allah cukupkan makanannya. Itu doa dari Nabi SAW. Pernah di Madinah terjadi al-ja'd, sebuah kejadian paceklik, kering panjang, tidak bisa panen hasil kebun kurma, di mana masyarakat kota Madinah merasa kesulitan. Rasulullah memberikan statement untuk menenangkan masyarakat kota Madinah. Beliau mengatakan, isbiru, bersabarlah wahai penduduk Madinah, wa abshiru, dan nanti kalian akan berbahagia dengan kesabaranmu. Kenapa? Yaitu tadi, fa inna ta'amal wahid yakfil itsnain, wal itsnain yakfil tsalatah, wa ta'amul tsalatah yakfil arba'ah, wal khamsa was sittah, wa kadzalika ghairuhu. Begitu Rasulullah mendoakan kepada kita semua, insyaallah kita berkecukupan hidupnya, buat anak-anak, buat tetangga, keluarga terdekat. Rezeki yang kita miliki bisa dinikmati oleh keberkahannya orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Duyufullah, duyufur rahman, Bapak Ibu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kota Madinah ini dijaga oleh penjaga-penjaganya malaikat-malaikat. Bahwa penjaga malaikat ini menjaga Madinah, la yadkhuluhu at-ta'un walad dajjal. Begitu Rasulullah menjelaskan bahwa kota Madinah ini dijaga oleh para malaikat, tidak akan masuk ke kota ini penyakit ta'un, juga dajjal, al-masih ad-dajjal. Jadi Allah jaga kota Madinah daripada penyakit-penyakit. Rasulullah SAW berdoa, wankul hummaha ilal juhfah. Ya Allah, penyakit yang ada di kota Madinah, buanglah jauh-jauh ke daerah yang namanya Juhfah. Jadi kita yang menziarahi kota Madinah, kalau kita benar-benar di dalam hati minta kepada Allah bahwa kunjungan kita ke kota Madinah ini salah satunya dalam rangka supaya Allah memberikan kita kesehatan badan. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan jasmani rohani. Karena itu penting, banyak sekali kita lihat, saksikan orang-orang nampak tubuhnya sehat, namun secara mental dan rohani itu sedang sakit. Jadi kita minta di kota Madinah, sebagaimana Rasulullah berdoa kepada Allah, kita pun meminta dan berdoa kepada Allah, kita semua diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Itulah apa yang diharapkan oleh Nabi, bahwa al-mu'minul qawi khairun minal mu'minul dha'if. Orang beriman, orang mukmin yang sehat dan kuat secara mental dan fisik itu lebih baik daripada orang beriman yang lemah secara mentalnya dan fisiknya. Karena kalau orang-orang sehat, jasmani rohaninya, mental, fisik, kita bisa beribadah dengan nikmat, kita bisa beribadah dengan nyaman, kita bisa berjalan dari hotel ke Masjid Nabawi, datang 5 waktu sholat berjamaah. Itu adalah karunia dari Allah, bahwa Allah melembutkan hati kita, kita bisa melangkahkan kedua kaki dan badan kita menuju Masjid Nabawi, yang mana Nabi Muhammad SAW memberikan keterangannya, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu.
keutamaan sholat di Masjidun Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad SAW, sampai beliau memberikan penekanan di dalam keterangannya, di masjidi hadza, sholat di masjid yang aku bangun ini. Walaupun di beberapa buku-buku sejarah para alim ulama, mereka di situ ada berbeda pandang. Ada yang mengatakan bahwa masjid ini yaitu masjid yang pertama kali Nabi Muhammad bangun. Di mana? Ya, di alam Rawdah Syarifah. Kemudian para alim ulama yang lain saling memberikan argumentasi. Ya, semoga apa yang Nabi Muhammad sebut itu tidak hanya Ar-Rawdah Asy-Syarifah, tapi Masjid Nabawi secara keseluruhan, termasuk teras Masjid Nabawi, termasuk kalau kita sholat di hotel dimanapun masih di dalam kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi para alim ulama mereka berijtihad dengan cara pandang dengan argumen yang mereka miliki. Tentu Bapak Ibu, seandainya kita sedang uzur, kalau kita nggak bisa ke Masjid Nabawi, kalau seandainya memaknai hadis itu hanya khusus sholat di Rawdah Asy-Syarifah, maka sungguh rugi kita yang sholat di hotel atau di luar dari area ring sekitar Masjid Nabawi. Tapi alhamdulillah para alim ulama mereka berijtihad dengan pandangan mereka masing-masing, dengan argumen yang menguatkan cara pandangnya. Jadi siapapun di kota Madinah, kalau kita sholat itu mendapatkan pahala sebagaimana Rasulullah sebutkan tadi. Tetapi ditekankan lagi, tentunya yang paling afdol adalah sholat as-saful awal fal awal. Saf yang paling terdepan itulah yang paling banyak nilai fadilah sholat berjamaahnya, yang paling banyak nilai sholat berjamaahnya. Jadi kalau kita mampu untuk datang lebih awal ke Masjid Nabawi, kemudian kita bisa sholat berjamaah di barisan yang depan, artinya tidak mesti harus saf pertama, karena tentu di Masjid Nabawi ini sangat luas dan sangat banyak jumlah jamaahnya. Artinya as-saful awal fal awal, kalau di depan kita ada barisan yang kosong, kita isi di situ. Kita isi di situ, ikut barisan di mana kalau di depan kita kosong. Itulah dimaksud oleh para alim ulama memaknai hadis tentang keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Bapak Ibu dirahmati Allah, ayah bunda kamu Allah dan kamu Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri yang tercinta Nabi Muhammad, yang mana Rasulullah wafat meninggal di rumahnya yang sekarang menjadi tempat dimakamkannya Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Aisyah ketika beliau masih mendampingi Nabi Muhammad, masih ada ayahnya, dan kala itu ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun belum menjadi pengganti Khalifatul Rasulillah. Sayyidah Aisyah diimpikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa rumah tinggalnya kejatuhan 3 bulan purnama, menjadi teka-teki yang selalu menghantui pikiran Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena kalau orang baik itu Bapak Ibu biasanya diberikan isyarah. Isyarah itu tanda-tanda bisa melalui mimpi atau apalagi kata hati, itu biasanya menjadi penguat orang beriman. Bisa jadi instingnya kuat, bisa juga begitu. Firasahnya itu kuat. Sayyidah Aisyah merasa ini adalah teka-teki yang harus menjadi terbuka rahasianya. Apa maksud 3 bulan purnama yang jatuh di rumah? Maka ketika suaminya yang tercinta Nabiyuna wa Habibuna Muhammad SAW meninggal, Sayyidah Aisyah baru bisa membuka tabir rahasia dari mimpi bulan purnama yang jatuh yang pertama kali.
bahwa ternyata itu adalah wafatnya seorang manusia yang sangat sempurna, yang dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad putra Abdullah. Berjalanlah waktu ketika sepeninggal dari Nabi Muhammad SAW, datanglah ajal atas ayahanda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Khalifatul Ula Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia. Ketika ayahanda Sayyidah Aisyah, Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, maka ia berharap ayahandanya dan juga ayahnya juga adalah seorang presiden dan juga adalah ayahnya yang pertama kali mengimani dan membenarkan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, sehingga beliau mendapatkan julukan As-Siddiq. Begitu pula ayahandanya adalah seorang pemimpin yang ditunjuk, dipilih secara aklamasi, ya, di teras Masjid Nabawi, ya, di sisi dekat Masjidul Ghamamah itu ada tempat yang bernama Thaqifah Bani Sa'idah. Itu adalah tempat taman yang dulunya untuk berkumpul para petinggi-petinggi, ya, penguasa-penguasa kabilah-kabilah yang karisma di kota Madinah, untuk mereka membicarakan, berdiskusi tentang apa yang terjadi di kota Madinah, termasuk ketika Rasulullah meninggal, siapa yang layak, yang pantas untuk menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad. Dan disitulah terpilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika ayahanda Sayyidah Aisyah, Sayyidina Abu Bakar meninggal, beliau berkeinginan sekali ayahandanya dimakamkan di sisi Nabi Muhammad. Karena dengan isyarah tadi tentang mimpi bulan purnama tadi, maka itulah menjadi teka-teki. Bulan purnama yang kedua itu adalah ayahandanya. Maka Sayyidina Abu Bakar, ya, dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW. Kemudian berjalanlah waktu, Bapak Ibu dirahmati Allah. Sayyidah Aisyah masih tinggal di rumahnya. Jadi beliau tinggal di rumah di mana di situ ada makam suaminya dan ada makam ayahandanya. Kenapa Nabi Muhammad dimakamkan di rumah Sayyidah Aisyah? Karena Rasulullah pernah berucap dalam hadisnya, siapapun para nabi dan rasul ketika mereka wafat maka dimakamkan di mana mereka meninggal. Jadi tidak dipindahkan ke Baqi al-Gharqad, tidak. Tapi Rasulullah dimakamkan di rumahnya sendiri, yang kala itu Rasulullah meninggal di rumah Sayyidah Aisyah. Karena di Masjid Nabawi itu banyak sekali situs-situs bersejarah rumah-rumah para istrinya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad meninggal di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau dimakamkan di rumahnya. Ada dua makam di rumahnya Sayyidah Aisyah. Maka teka-teki yang terakhir mengenai bulan purnama yang ketiga ini, siapakah sosok orang yang akan dimakamkan di rumah Sayyidah Aisyah? Berjalanlah waktu, Bapak Ibu. Kehidupan berjalan waktu demi waktu. Pada kekhilafahan Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, di umur yang sudah senja dan sudah terasa datang ajal, ya, seorang sudah merasakan hal itu, maka Sayyidina Umar memanggil putranya yang bernama Abdullah. Kalau kita sering membaca, Bapak Ibu, literasi buku-buku hadis itu sering diawali, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, itu adalah putranya Amirul Mukminin Al-Khalifatul Tsani Sayyidina Umar Ibn Khattab. Sayyidina Umar Ibn Khattab ketika merasakan, wah, ini sudah menjelang ajal hidup saya, memanggil putranya Abdullah. Dipanggil, ya Abdullah, kamu berkunjung ke Sayyidah Aisyah. Kemudian kamu bilang kepada beliau, katakan kepada beliau, wahai Abdullah, bilang sama Aisyah, kamu jangan bilang pesan ini dari Amirul Mukminin, jangan. Kamu jangan bilang pesan ini dari presiden, jangan. Kamu bilang dari Umar, hambanya Allah,
Apa pesannya? Pesan kalau Umar meninggal boleh tidak dimakamkan di samping Nabi Muhammad dan sahabatnya yang mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Sayyidah Aisyah mengizinkan hal itu. Wafatlah Sayyidina Umar, maka dimakamkan berdampingan dengan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar. Ada 3 makam di situ. Kemudian karena Sayyidina Umar itu bukan bagian dari mahram, kalau Nabi Muhammad adalah suami, Sayyidina Abu Bakar adalah ayah. Dan ketika Sayyidina Umar dimakamkan, Sayyidah Aisyah membuat penghalang, ya, membuat satar hijab. Ya, karena apa? Karena Sayyidina Umar bukan mahramnya. Jadi walaupun sudah meninggal, tetap Sayyidah Aisyah yang menjaga dirinya mengenai privasi dalam hidupnya. Ya. Berjalanlah waktu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka 3 orang yang Allah pilih dimakamkan di dalam Masjid Nabawi itu adalah orang istimewa. Tidak ada raja Arab Saudi pun, siapapun, kapanpun tidak boleh dimakamkan di situ. Itu hanya khusus Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dan ada spesial lagi satu nanti ketika Nabi Isa alaihissalam Allah turunkan kembali dengan jasad dan ruhnya ke bumi untuk berdakwah dan berjuang dengan Al-Imam Al-Mahdi Al-Akbar, mengajak orang bertauhid dengan agama-agama Islam. Sayyidina Nabi Isa wafat, dimakamkan nanti di samping Nabi Muhammad SAW. Itulah kemuliaan-kemuliaan kota Madinah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Sekarang kita sudah sampai di tempat terjadinya perang Uhud dan dimakamkan di sini para syuhada, para pahlawan-pahlawan yang berjasa untuk umat Islam dan kita semua. Maka kita pantas datang ke sini Bapak Ibu untuk dalam rangka menghormati mereka, ya, untuk meninggikan derajat mereka dengan doa-doa yang akan kita sampaikan. Ya, tentu untuk para pejabat militer. Ya udah nggak apa-apa, kesalahan dari mereka. Baik, alhamdulillah selamat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu bagi pejabat militer di malam 17 Agustus itu dia berkumpul di makam pahlawan Kalibata, mengadakan doa, ya, mengheningkan cipta pada pukul 00 di makam pahlawan Kalibata. Dan kita tentunya menghormati para syuhada Uhud lebih utama tentu. Jadi alhamdulillah kita bersyukur bisa sampai di sini di dalam rangka untuk menghormati mereka, para pejuang syuhada yang gugur di peperangan Uhud. Walaupun memang dalam sejarahnya kita ketahui bahwa kekalahan pahit dialami oleh pejuang-pejuang muslimin, tapi tentu di balik itu adalah ada pelajaran dan hikmah yang sangat mahal buat kita Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti kita lanjutkan. Sekarang kita cari parkir dulu, drivernya turun, kita berdoa mendekati pusara para syuhada. Tentunya satu, Sayyiduna Hamzah, ya, yang disebut dengan Asadullah, singanya Allah, yang sangat ditakuti, disegani oleh orang-orang kafir Quraisy, karismanya yang sangat tinggi, ya, bukan karena apapun, karena ketakwaannya kepada Allah dan ketegasan beliau di dalam kepimpinan beliau. Dan beliau memimpin pasukan-pasukan muslimin kala itu dengan tiada rasa takut sedikit pun untuk meninggikan bendera kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib adalah pamannya Nabi. Ya, kalau Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan paman Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib inilah
seorang paman yang sangat perhatian, care dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Rasulullah ingin meminang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, pamannya inilah Sayyidina Hamzah yang mendampingi beliau untuk khitbah, yang melamar, meminang Sayyidah Khadijah menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Hamzah ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, adalah sosok yang sangat memperhatikan tentang Nabi SAW, sampai tetes darah terakhir pun untuk membela Nabi Muhammad, untuk memuliakan agama Islam. Itulah Sayyidina Hamzah. Maka Bapak Ibu, kita turun tidak apa-apa, terik matahari. Tadi dia jelaskan hawanya, cuacanya Madinah, debunya Madinah, itu adalah obat buat kita semua, insya Allah. Amin. Bapak Ibu, kalau kelihatan dari sini, itu sebelah kiri ada Qasar. Qasar itu adalah istana raja di atas gunung, Bapak Ibu. Ya, di Madinah ada istana raja itu di atas gunung. Itu di situ ya, tempat amir-amir yang mereka tinggal di Madinah. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah berhenti kendaraan ini.